Idza matal insanu inqata syairu amali. Ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya illa min talas, kecuali 3 hal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000, setiap dibaca pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir, 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 mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu, nggak ada. Punya si Fulan, pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Nggak ada bu, Pak. Nggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 kebaikan. Apa ibu nggak mau dapat transferan itu bu, Pak? Kalau nggak percaya silakan. Meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas hati-hati, kita nggak bisa milih bu. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa bu, bisa. Ya silahkan, saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita nggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada nggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia. Maka dipakaikan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh. Dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu. Yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qurannya mengatakan Allahumma zid, ya Allah tambahkan. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya. Dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga Aden paling minimal. Begitu masuk, waman salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia soleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat, selamat. Bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majelis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang, dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya. Saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan Hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka.
ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemana Anda gunakan selama 40 tahun ke belakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu inni tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik, bekal kita pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten, semakin patuh kepada Allah. Ciri orang tobat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf ya, sebelum tobat sudah qomat, belum mau sholat. Setelah tobat belum azan sudah siap-siap. Sebelum tobat cuman fardu yang dikejar, itu pun agak malas. Setelah tobat jangankan fardu, sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud sudah gelisah, ketinggalan duha sudah nggak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum taubat kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, Anda sudah ketinggalan kalau nggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Taubat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yawma yamutu. Meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yawma yub'atsu hayya. Dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silahkan amalkan Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya. Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jelas insya Allah? Jelas? Paham? Siap mengamalkannya? Yakin pada Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Takbir dulu, takbir. Siap mengamalkan Al-Quran? Coba saya cek dulu ya. Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin dengan Al-Quran? Jelas penyampaian saya? Ada pertanyaan? Awas. Alhamdulillah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu semua, siap jadi penghafal Quran? Saya ulang, siap berubah insya Allah? Siap berubah insya Allah? Baik, terakhir saya berikan kabar gembira, awal bulan depan kami akan launching kelas solusi Al-Quran di beberapa tempat, dan di situ nanti kami akan buka kelas-kelas Al-Quran secara gratis, bukan sekedar menghafal, tapi sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi kalau nanti ada kita buka kelas dokter, di situ semua ayat-ayat tentang kedokteran, hadisnya kita turunkan, jadi nanti ada dokter yang ahli Quran. Ya, jadi begitu berobat bukan cuma diberikan resep. Pak, saya pusing nih, buka Quran surah sekian, ayat sekian, obatnya ini, gitu ya. Kasih obat, kasih resep. Nanti ada kelas pengusaha, ya, ada juga nanti kelas diplomat dan sebagainya. Kita buka kelasnya, bagi yang berminat nanti tidak ada biaya, semua gratis insya Allah. Kita akan kerjasama baik-baik. Nanti di situ mudah-mudahan kita pancarkan pada dunia, dari Indonesia kebangkitan Islam akan dimulai dengan cahaya Quran insya Allah. Takbir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.